perkuliahan hari ini kita majukan ya, karena hari Sabtu kita UAS, jadi saya pikir kalau perkuliahan dibuat sebelum UAS sih terlalu mepet dan cenderung nanti kalian persiapannya jadi kurang matang ya. Baik, ini coba kita bahas ya, soal saya ambil dari salah satu jawaban teman. Nah ini dari siapa nih? Sujaya ya, Sujaya. Coba perhatikan ya. Ini kan ada PTX ya. Kalau soal satu ini terkait PTX, ini perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Ya. Kemudian per tanggal 31 Desember, PTX ini punya data investasi di surat berharga. Ya, surat berharga, sorry ini kategori bukan available for sale ya, tolong dikoreksi ya. Ini kategorinya ini bukan available for sale tapi trading ya, trading. Ya, nanti tolong diganti. Kalau available for sale ini tersedia untuk dijual ya. Ini datanya surat berharga 150 fiskal, awalnya sama ya. Kemudian ada penurunan nilai wajar komersil. Jadi komersil itu nilai bersih 100, fiskal tetap 150. Sehingga ada difference 50 ya. Surat-surat berharga tersebut di atas adalah surat-surat berharga berupa saham yang diperoleh per 1 Oktober 20X1. Ini 31 Desember, jadi di tahun yang sama ya, tapi di bulan Oktober. Ya. PTX belum melakukan pencatatan atas pajak tangguhan dan yang berasal dari akun tersebut ya. Sehingga di sini instruksi yang pertama, susunlah pajak tangguhan. Nah, ini kira-kira gimana nih? Ini aset atau liabilitas pajak tangguhan nih? Coba mana dia? Iya, Pak. Ya, dia ini aset atau liabilitas nih? Ini aset, Pak. Logikanya gimana dia? Coba bisa Anda jelaskan. Kenapa aset? Logikanya sebentar, Pak. Saya kan sudah kasih formula cepat ya. Iya, Pak. Karena beda positifnya, Pak. Beda positif gimana logikanya? Coba Anda jelaskan. Beda positifnya karena menambah laba perusahaan, Pak. Ya, ini kan fiskal kan tidak ada angka penurunan ya. Iya, Pak. Sedangkan komersil ada. Nah, pertanyaan saya, jurnal penurunan itu emang gimana jurnalnya? Ya. Iya, Pak. Bentar, Pak. Secara counting jurnal penurunannya gimana? Beban pada liabilitas, bentar, Pak. Persediaan pada liabilities. Penurunan nilai. Oh, Surat penurunan berharga nilai. persediaan gimana sih? Mana coba dia? Beban pajak tangguhan pada deferred tax liabilities ya, Pak ya? Bukan. Yang saya tanya, jurnal terkait penurunan nilai wajar investasi tadi. Yang 50.000 itu gimana jurnalnya? Sebentar ya, Pak.
Penurunan revaluasi pada surat berharga bukan, Pak? Ya, Untuk jadi 50. Jadi rugi penurunan nilai, bukan revaluasi, rugi penurunan nilai surat berharga pada penurunan nilai surat berharga atau cadangan penurunan nilai surat berharga. Ya, cuma di sini saya bikin nama akunnya penurunan nilai wajar surat berharga. Jadi dia dalam kurung, ya. Kira-kira Iya, gitu. Pak. Ya, baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, itu kan koreksi positif yang mengakibatkan adanya aset pajak tangguhan. Ya kan? Jadi ini jurnalnya benar nih Sujaya nih ya. Jadi tapi istilah aktiva tolong diganti Sujaya ya. Namanya aset pajak tangguhan dan manfaat. Oke, Pak. Nah, itu betul. Kemudian jika pada tanggal 5 Januari investasi tersebut dijual, dilepas. Jadi ada yang beli 160. Nilai wajarnya 100. Nah, itu jurnalnya gimana tuh? Sujaya. Coba Sujaya, jurnalnya begini ya. Coba sorry saya yang lain deh. Si Alganya coba, Alganya. Jurnalnya Sujaya benar nggak nih? Halo Pak, Ya, ya. kalau misalnya saya jawabannya itu, Ya. bentar ya Pak, saya buka Word saya dulu. Kalau saya jurnalnya banknya di debit 160.000, Oke, terus lawannya. lawannya securities kredit di kredit 150.000 dan profit from selling share 10.000. Itu aja. Iya Pak. Walah, kamu juga salah tuh. Sujaya juga ini jurnalnya salah dan kurang ya. Coba Lina. Iya Pak. Dia. Gua ada di sini. Ya Lina, kamu ada di situ coba. Jawab, jurnalnya gimana? Kasnya di debit 160. Terus ada cadangan penurunan nilai surat berharga 50.000 di debit. Nah, kreditnya laba penjualan investasi surat berharga sama investasi surat berharga 150. Labanya berapa? 60.000, Pak. Terus investasi surat berharga? 150. Nah, ya itu baru betul. Ya, jadi kas bank 160. Terus cadangannya Anda debitkan karena kan cadangannya 50 tuh. Iya, Pak. Ya, 50 cadangan ya. Kemudian pada investasi 150. Kemudian ada laba. Iya, Pak. 60.000. Ya, kira-kira gitu ya. Sujaya ya. Gimana? Gimana, Pak? Tadi yang dijelaskan sama si Lina tadi. Tadi yang cadangannya di debit ya, Pak? Cadangannya di debit. Kan itu ada, Anda kan langsung net nih, 100. Iya. Jadi bukan 100, 150 surat berharganya. Oh. Terus di Oke, debit, Pak. penurunan nilai di debit tuh, yang 50 di debit itu. Oke, Pak. Saya ngambilnya dari nilai bersih, Pak. Bukan ya. Oke, terus apa lagi jurnal yang lain? Ada beban pajak tangguhannya, Pak, sebesar 12.500. Pada? Kreditnya aset pajak tangguhan. Nah, itu baru betul. Jadi 2 jurnal. Jurnal pertama itu adalah terkait investasinya. Jurnal kedua terkait realisasi pajak tangguhannya. Jadi aset pajak tangguhan itu terrealisasi ya. Kenapa? Karena tidak ada difference lagi dengan dijual. Maka aset pajak tangguhan yang terkait Anda harus kreditkan. Lawannya pasti beban. Jelas? Jelas, Ya. Pak. Nah, Sujaya jelas ya. Nah, Sujaya kalau ujian ini kamu nilainya paling 40 dapatnya ini. Iya, Pak. Iya, ya jurnalnya salah, yang kedua masih kurang. Gitu. Baik. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apabila dia dijualnya 80, itu soal nomor 3.
Coba mana siapa nih ya? Si Jenny deh. Iya, Pak. Nah, coba soal nomor 3 gimana, Jenny? Soal nomor 3, kas atau banknya di debit 80.000, kemudian rugi penjualan surat berharga 20.000, kemudian cadangan penurunan nilai surat berharga 50.000 pada surat berharga 150.000. Kemudian jurnal yang kedua, beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan sebesar 12.500, Pak. Nah, itu betul. Tapi besar itu ruginya benar nggak? 20. Ruginya benar, Pak. Balance. Kan yang di debit 150, totalnya sama. Ya, Yang ini kredit balance surat itu. berharganya Ya, 150, Pak. Kalau akuntan bukan berarti balance pasti benar. Gitu, ya. Baik, kas berapa tadi? 80.000, Pak. Oke, terus cadangan? Cadangannya 50.000, Pak. Ya, itu berarti 130 itu ya total ya. Terus di kredit surat berharganya 150.000, Pak. Jadi ada apa, laba atau kerugian tuh? Rugi, Pak. Ya, sebesar 20.000. Nah, tinggal sekarang pajak tangguhan. Jadi pajak tangguhannya sama jurnalnya ya dengan yang sebelumnya. Ya, kira-kira gitu. Nah, mengapa terdapat beda temporer? Nah, saya kira itu tadi kita udah bahas ya. Di awal saya tanya tadi. Ya. Baik, ada pertanyaan untuk soal ini. Jadi ginilah, jadi logika pajak tangguhan itu Anda harus tahu. Walaupun nanti saya singgung itu per akun. Kira-kira gitu ya. Itu yang penting. Jelas? Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi soalnya nanti nggak persis begini ya. Kalau persis begini ya itu nanti nilai 100 semua dong kalau gitu. Ya kan? Dan waktunya pasti terbatas. Baik, kemudian soal nomor 2 ini gampang lah ini, ya kan? Ini sih masalah ketelitian aja. Ya. Jurnal pertama gimana nih, Novia? Pembelian? Iya. Ya. Jurnal pertama baca soalnya, Pak. Nggak usah, langsung aja di jurnal. Oh, nggak usah, oke. Yang Januari tanggal 1 itu merchandise inventory sebesar 1,6 miliar. Terus ada pajak masukan 160 juta pada account payable atau cash 1.760 juta. Oke. Ya. Kemudian jurnal kedua coba. Mana Natasha mana? Coba Natasha jurnal kedua. Ada orangnya nih. Nanti ada masuk keluar lagi kayaknya. Oke, coba Ratih. Ya, jurnal kedua, kas pada piutang sebesar 1,1 M. Terus di kreditnya penjualan sebesar 1 M. Terus PPN keluarannya sebesar 100 juta. HPP di debit 800 juta sama persediaan di kredit 800 juta, Pak. Ya, clear ya. Kamu di mana ini, Ratih? Di angkot? Hah? Di angkot di mana? Berisik. Masih di Basoi, Pak. Masih di jalan pulang. Oh, di Basoi. Oke. Sip. Iya. Baik. Baik, jurnal tanggal 7 gimana nih tanggal 7? Siapa, Pak? Nanya ke saya atau? Bukan, kamu udah. Ya. Kamu lanjut aja nanti kamu di busway-nya kecepetan lagi.
Baik, mana si Natasha tadi? Saya tanya tadi ya, kamu menghilang. Coba. Jurnal tanggal 7 gimana Natasha? Ya? Enggak ada Natasha nih orangnya. Halo? Nah, coba si ini aja lah. Si Sintika mana Sintika? Ada yang salah nggak nih jurnalnya si Sujaya nih? Ada yang salah jurnal Sujaya coba? Jawab yang nomor yang tanggal berapa, Pak? Tanggal 7. Tanggal 7. Jurnalnya kas sebesar 352 juta, pada PPN masukan 32 juta, dan persediaan 320 juta. 320 juta. Sama berarti oke ya? Ya saya kira ini sih udah oke ya punya Sujaya ini ya. Tinggal sekarang kita ngeceknya. Pertanyaannya yang pertama, soal pertama itu kan diminta pakai metode apa tuh? Metode average. Gitu ya? Itu ya Sujaya ya? Iya Pak. Nah, model catatan perpetualnya udah benar. Tinggal average-nya. Jadi average-nya itu yang masuk berapa, kemudian yang keluar berapa. Pembelian HPP. Halo Pak. Ya? Oh Pak, saya tadi masih di luar Pak, sinyalnya jelek tadi. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Iya. Ya. Jadi pembelian terus HPP. Ini gimana modelnya kamu ini Sujaya? Bisa jelaskan nih kok? Urutannya gimana nih? Itu ngambil dari ngeliat di Google sih Pak, buru-buru kemarin Pak. Kan pembeliannya tanggal berapa coba? Pembeliannya tanggal 1 kan? Iya, aku masukin ke saldo Pak. Hah? Oh saldo, ini masukin saldo. Iya. Pasti ada pembelian di sini gitu ya. Oh iya. Kemudian ini kan kalau kita lihat di soalnya pembelian pertama, kemudian jual 5, jadi masuk 10, keluar 5. Ya kurang Pak, kurang di pembeliannya. Iya. Kemudian jual lagi 2 ya, benar ya? Jual 2. Dikembaliin Pak, dikembaliin. Return 2, kemudian masuk 20. Nah, ya masuk 20, berarti kan di sini sewaktu dia masuk 10, jual 5, return 2. Ya kan? Jadi ini nilai rata-ratanya mana? Nilai rata-ratanya yang pas tanggal 14, Pak. Beda. Kan kalau jual bukannya sama ya, Pak? Iya, jual oke, nggak ada masalah. Tapi saya pada saat dia masuk, kemudian keluar, kemudian ada return juga. Return masih sama kan, Pak? Iya, data rata-ratanya mana di sini? Nggak ada. Saldo. Data rata-rata, harga rata-rata. Harga rata-rata bukan pas ntar ada pembelian lagi, Pak? Iya, betul. Tapi kan per ini harus ada, per transaksi ada, mestinya. Nanti nggak model membuatnya? Jadi kan model membuatnya itu mestinya ini 3 kolom. Ya, 1 Januari. Pembelian unit, harga per unit total. Gitu. Ya. Kemudian jual. Jual taruh di sini nggak apa-apa, ya kan? Iya. Jual unit, harga per unit total, baru dirata-ratain langsung di sebelahnya gitu loh. Oh. Ya, tampilannya agak bukan nih. Ya, saya nggak bisa pastikan angkanya. Coba yang buat lebih bagus siapa nih ya? Coba saya lihat. Coba ini punyanya Ratih nih. Nah, ini juga Ratih nih. Aduh, mana orang akuntan itu harus rapi dong. Bikin data presidennya dulu. Itu Ratih. Kayak gini kan
Kamu kalau ngerjain ini nggak ada data persediaannya, bikin tabel dulu. Tadi sih punya Sujaya udah betul, cuman tampilan tabelnya itu masih kurang lengkap. Ya coba Karlina sebentar. Punya saya nggak dibikin tabel, Pak. Iya, nggak ada kan? Nggak ada. Ya kenapa kamu nggak bikin? Saya kemarin nggak gitu teliti buat baca soal, saya bikinnya Vivo. Sama ini juga punya si siapa nih? Si Karlina juga sama. Coba punya Natasha nih. Natasha juga sama, persis sama kalian jawabannya. Mau kerja sama mau gimana nih? Ini kan baru latihan supaya kalian gimana cara ngerjainnya itu mandiri gitu loh. Bukan kerja sama. Ini punya siapa nih? Ya ini juga data-data nggak ada nih, punya si Elina nih. Algarnia coba. Saya nggak buat, Pak. Soalnya nggak diminta, jadi saya nggak save di Excel. Kalau ngerjain soal esai itu, jangan bikin dosen itu meriksanya keningnya berkerut. Itu datanya sudah ada semua, jadi enak ngecekin gitu loh. Pengaruh juga. Iya, maaf, Pak. Nanti UA saya bikin ya. Iya. Emang kamu yakin soalnya gini juga? Enggak sih, Pak. Ya, makanya. Semua nggak ada yang bikin. Coba kalian lihat buku ini ya, buku gimana itu tampilannya, formatnya, buku Intermediate Accounting 1 ada di situ. Buka-buka lagi. Nggak ada yang bikin ya? Cuma Sujaya aja yang bikin. Saya bikin, Pak. Siapa nih? Jenny, Pak. Jenny, coba sebentar Jenny ya, saya cek dulu. Cuma yang tanggal 21-nya saya kurang, Pak. Kurang yang mana? Tanggal 21-nya itu kan harusnya ada saldo dua mobil kan, Pak, karena pengembalian. Saya lupa masukin di saldonya, jadi di pembelian saya masukin, di saldonya nggak saya isi lagi. Bentar ya. Nah ini ya, punya si Jenny ya. Ya, nah maksud saya kayak begini. Gitu loh. Maksud saya kayak gini, in, out. Persediaan ini udah rata-rata nih ya, Jenny ya. Iya, Pak. Rata-rata, Pak. Ya, 160, 168 ini kan? Iya, Pak. Gitu ya, nah itu. Ya, jadi maksud saya gini tampilannya. Jadi, kalau dia FIFO itu modelnya first in, first out. First in, first out. First in, nah. Ya. Nah ini ya gini maksud saya. Ya, tapi nanti tolong dicek lagi ya formatnya yang pas gimana kalau FIFO, kemudian average seperti apa. Baik. Ya ini masalah clerical aja sebetulnya ya. Baik, barusan ada yang nanya tadi. Siapa yang nanya tadi yang di Telegram? Coba langsung nanya aja. Siapa yang mau nanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, tadi itu yang nomor 1, maaf balik ke nomor 1 yang bagian 3. Iya. Kas 80, rugi 20, terus cadangan penurunan 50, surat berharga 50. Iya. Kan kondisinya rugi. Iya. Ada beban pajaknya. Iya. Tetap ada beban pajaknya enggak, Pak? Beban pajak apa maksudnya?
Tadi kan ada beban pajak buat balikin aset pajak tangguhan. Iya, pajak tangguhan, beban pajak tangguhan. Karena kan difference-nya udah habis, sudah hilang dengan dilepasnya aset itu. Logikanya gitu. Artinya kita nggak simpan lagi tuh aset pajak tangguhan yang berasal dari surat berharga itu. Jadi aset pajak tangguhan angus. Iya, bukan angus, ya terrealisasi. Terrealisasi ke biaya. Ya, jadi beban pajak tangguhan pada aset pajak tangguhan. Gitu, logikanya. Oke Pak, makasih ya. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan. Ya, jadi soal ke depan itu memang saya sudah rencanakan kita coba nanti ngetesnya itu pajak tangguhan satu soal tuh ya. Pajak tangguhan satu soal nilainya besar tuh. 50% lah. Kalau kalian dapat 50. Kemudian ada tambahan-tambahan soal, ya PPN ada, terus ada juga sedikit-sedikit konsep lah. Ya, konsepnya mungkin ada dari sisi tax amnesty, masalah merger akuisisi ya, efek pajaknya itu konsep aja. Sama angka mungkin sedikit. Nah, kira-kira itu UAS kita nanti. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Ya, jadi alganya saya udah kasih kisi-kisi ya kalau Anda nanya kisi-kisi ya. Itulah kisi-kisinya. Baik, Pak. Ya, tapi soalnya nggak persis kayak tadi. Intinya mengenai pajak tangguhan tuh logiknya harus dikuatin lagi. Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Siapa yang baru masuk? Si Natasha. Ada pertanyaan nggak, Natasha? Maaf Pak, kalau untuk debit kreditnya mau ditambahkan nggak ya Pak ya? Kalau gimana? Soalnya itu di debit kredit tambahkan DR sama CR-nya. Apa harus pakai DR CR ya Pak? Oh, format, itu kan format aja, itu bebas lah. Kayak kalian kalau apa-apa, ya. Oke, makasih Pak. Ya, kalau kalian kerjakan debit agak ke kiri, kredit agak ke kanan, saya udah ngerti lah itu, ya. Makasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Sujaya ada pertanyaan? Pak. Kayaknya Pak. Ada? Siapa tadi mau nanya? Silakan. Pak, saya mau nanya. Tadi kan waktu penurunan jurnalnya rugi penurunan nilai surat berharga di debit. Kreditnya cadangan penurunan nilai surat berharga. Berarti kalau misalnya ada penambahan yang di debit itu cadangan penambahan nilai surat berharga. Iya, pada laba pemulihan nilai. Oke, siap, makasih Pak. Ya itu kan ada di intermediate 1 juga tuh, investasi kan, investasi surat berharga jangka pendek. Marketable securities. Ada lagi yang lain? Nah, maksudnya di sini adalah kalian harus pahami efek pajak tangguhan dari setiap akun, piutang, beda temporer yang mungkin muncul apa, surat berharga, apalagi yang lain yang berpotensi aset tetap ya kan pasti ada pajak tangguhannya itu ya. Kemudian aset tak berwujud, ya kan. Kalau di sisi pasifa ya itu hutang itu bisa hutang bank jangka panjang. Karena kalau accounting basisnya adalah menggunakan amortized cost, suku bunga efektif, P171 itu kan. Nah, kalau perpajakan enggak, nilai nominal gitu. Kemudian yang lain itu adalah liabilitas imbalan pajak kerja, utang pesangon itu ya. Nah, itu pajak tidak pernah ngakui. Ya, sedangkan accounting akan melakukan pengakuan. Nah, itu kan saya di awal kuliah sudah saya kasih tabelnya itu, tabel perbedaannya. Apa saja yang bisa menimbulkan beda temporer itu. Nah, itu kalian baca-baca lagi, pelajarin lagi gitu. Sehingga dapat logiknya.
Kalau menghitung kan tinggal lihat ini koreksi negatif positif gampang lah. Itu ya kira-kira ya, jelas? Jelas, Pak. Ada lagi pertanyaan, silakan. Kalau masih ada. Yang nilainya UTS yang rendah kemarin, tolong UASnya dikejar lah ya. Siapa kemarin? Dia ya. Dia kamu nilainya itu jelek tuh, UTS-nya nanti tolong dibenerin. Nilai tugas itu, tugasnya itu saya ambil dari kuis-kuis begini. Sorry, yang nggak ngerjakan kuis ada nggak? Semua ngerjain ya? Kerjain, Pak. Kalau ada yang nggak ada ya? Semua ngerjain ya? Baik. Nanti saya coba mau bikin rekapan tuh. Dari kuis-kuis yang sejak awal sampai akhir perkuliahan sampai hari ini. Kira-kira gitu. Itu ya, saya kira cukup lah ya. Gimana, cukup ya? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Iya, Pak. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di grup juga bisa. Ya, pasti jawab. Oke? Oke, Pak. Oke, gitu ya. Selamat malam ya. Thank you ya. Ya, sampai makasih ketemu ya, Pak. hari Makasih, Pak. Ya, sorry. Hari Sabtu Makasih, itu Pak. nanti, hari Sabtu soal UAS itu nanti saya kirim lewat Telegram. Soalnya, tetapi jawaban nanti kalian kirim itu ke email saya ya, masing-masing ya. Sesuai dengan waktu yang saya tetapkan ya. Gitu ya, kira-kira ya. Thank you ya. Iya, Pak. Iya, Makasih, Pak. Thank you, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.